Belakangan ini, ada rumor yang menyebar cepat banget. Katanya Indonesia lagi membangun jalan pintas raksasa buat menyaingi Singapura. Tapi di balik gosip viral ini, ada sebuah realitas strategis yang jauh lebih besar dan sering banget kita lewatkan. Hari ini kita akan pisahkan mana mitos, mana fakta. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan ini. Ini pertanyaan kunci loh, karena disinilah letak kesalahpahaman besar tentang proyek yang bisa mengubah peta ekonomi dan logistik di kawasan kita. Jadi, cerita yang beredar itu, kan Indonesia sedang membangun jalan pintas maritim buat menggeser Singapura. Kenyataannya, jauh lebih membumi. Benar-benar soal tanah, bukan laut. Nah, disinilah mitos itu mulai goyah. Nah, lihat deh perbandingannya. Jomplang banget kan? Di satu sisi, ada fantasi soal jalur pelayaran baru yang megah. Di sisi lain, faktanya adalah pembangunan jalan tol dan rel kereta api untuk konektivitas di darat. Jadi, yang disebut-sebut sebagai Jalan Pintas Nusantara itu sebenarnya ya, ini, serangkaian proyek infrastruktur darat. Tujuannya cuma satu, menghubungkan ibu kota baru, Nusantara, dengan kota-kota lain di sekitarnya, terutama Balikpapan. Angka ini menjelaskan segalanya. Pengurangan waktu tempuh sampai 60%. Tapi ini waktu tempuh darat ya. Dari yang tadinya 2,5 jam, jadi cuma 1 jam. Ini jelas bukan soal mempersingkat waktu pelayaran kapal. Jadi, biar kita semua jelas, poin kuncinya adalah ini murni proyek infrastruktur domestik. Implikasi globalnya memang ada, tapi jauh lebih halus dan jangka panjang, bukan sesuatu yang instan. Terus kalau ini cuma proyek darat, kenapa rumor soal kanal laut bisa seheboh itu? Nah, ini karena rumor tersebut tanpa sengaja menyentuh sebuah saraf yang sangat sensitif dalam perdagangan global, yaitu Selat Malaka. Coba bayangkan, 60% dari seluruh perdagangan dunia itu lewat satu jalur air yang sempit ini. 60%. Itu artinya, Selat Malaka ini ibarat pembuluh darah utama bagi ekonomi global. Kalau tersumbat, semua bisa kena dampaknya. Dan tekanannya luar biasa, lebih dari 94.000 kapal lewat sini setiap tahun. Artinya, satu saja gangguan kecil, entah itu kecelakaan, cuaca buruk, apalagi ketegangan geopolitik, bisa bikin macet parah dan menunda pengiriman barang sampai 4 hingga 6 hari. Ini bukan lagi sekedar risiko, tapi ancaman nyata. Ketergantungan yang sangat besar pada satu titik inilah yang oleh para ahli strategi disebut sebagai dilema Malaka. Ini adalah single point of failure, satu titik kegagalan tunggal yang membuat banyak pemimpin dunia khawatir. Nah, kerentanan global inilah yang menjadi konteks dari strategi besar Indonesia. Jadi, kalau Nusantara bukan jawaban langsung untuk masalah Selat Malaka, lalu apa sebetulnya perannya dalam visi jangka panjang Indonesia? Ibu kota baru ini sebenarnya hanya satu kepingan dari puzzle yang jauh lebih besar. Tujuannya adalah diversifikasi ekonomi, biar nggak Jawa-sentris lagi, memperkuat logistik maritim di dalam negeri, dan pelan-pelan membangun alternatif strategis untuk masa depan. Ini dia kalimat kuncinya. Isu utamanya bukan membangun rute yang lebih cepat, tapi tentang menggeser pusat gravitasi ekonomi negara kita secara fundamental. Ini soal reposisi, bukan jalan pintas. Tentu saja, langkah strategis sebesar ini nggak terjadi di ruang hampa. Kawasan kita ini sangat dinamis, dan visi besar ini jujur saja menghadapi tantangan yang sangat nyata di lapangan. Singapura itu nggak tinggal diam. Mereka justru sangat agresif mempersiapkan masa depan. Pelabuhan Tuas mereka diperluas gila-gilaan, teknologinya terus di-upgrade. Ini menunjukkan bahwa tidak ada satu langkah tunggal yang bisa menggeser dominasi Singapura dalam semalam. Sementara itu, proyek Nusantara sendiri menghadapi jalan yang terjal. Mulai dari isu lingkungan seperti deforestasi, sengketa lahan dengan masyarakat adat, sampai tantangan anggaran yang membengkak dan lambatnya investasi swasta yang masuk. Dan ini jadi pengingat penting buat kita semua ya, bahwa sehebat apapun sebuah rencana atau visi, pada akhirnya semua akan diuji oleh eksekusinya di lapangan. Jadi, gimana cara paling gampang untuk memahami semua ini? Analogi ini, menurut saya, merangkumnya dengan sempurna. Analogi ini yang bikin kita semua klik dan paham gambaran besarnya. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran penutup. Dalam proyek sebesar ini, narasi yang salah, pemahaman yang keliru, itu dampaknya bisa sama berbahayanya dengan tantangan fisik di lapangan. Membedakan antara rumor dan strategi itu bukan cuma soal tahu fakta, tapi soal memahami masa depan yang sedang kita bangun bersama. Nah, sebelum kamu tutup video ini, boleh minta tolong? Like dulu dong biar semangat bikin konten. Terus komen, yes, kalau kamu udah sampai sini. Kasih tahu aku kamu nonton sampai habis. Share juga ke teman kamu yang butuh info ini. Karena siapa tahu mereka lagi belum update berita ini. Dan kalau belum subscribe, buruan join family kita.
Soalnya subscriber di bulan ini bakal dapat akses early ke project special aku bulan depan. Jadi jangan sampai nyesal.